Sahabat super tercinta, Anda masih menyaksikan bersama kami Mario Teguh Super Show. Dan tampaknya langsung saja kita persilakan Bapak ya kepada yang terhormat Ibu Eni Agung. Katanya sih ada pertanyaan untuk Bapak Mario Teguh. Ibu, kami persilakan tepuk tangan dulu boleh buat Ibu Eni Agung. Silakan Ibu. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Ibu. Salam super. Salam super. Pak Mario, terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Saya Ibu Eni Agung, sebelah saya suami saya ada di sini. Oh ya, Bapak beruntung sekali. Demikian juga saya Pak. Oh super, ini baru super. Oke, silakan Ibu. Pak Mario, saya ingin menyampaikan sedikit cerita bahwa saya seorang ibu rumah tangga dengan satu putri. Kehidupan saya mendampingi Pak Agung ini cukup rumit. Yang artinya ada kalanya saya harus hidup di Jakarta, ada kalanya di Bandung karena anak saya baru saja pindah dari Bandung ke Jakarta. Saya sudah belajar untuk banyak bersabar. Dikala suami saya membutuhkan saya ke Jakarta untuk mendampinginya, kesabaran kalau tidak menyertai kehidupan saya sendiri yang akan kerepotan. Sementara saya sendiri tetap harus mempunyai kehidupan. Terima kasih Ibu. Super sekali. Ibu sudah tahu saya tidak akan langsung menjawab pertanyaan dan tidak pernah menjawab pertanyaannya sebetulnya. Bakat. Lebih mudah sukses mana, orang tidak berbakat atau yang berbakat? Sederhana sekali. Yang berbakat. Good. Lalu, kalau tidak berbakat, tapi kita ingin sukses, apakah punya hak untuk sukses? Ya. Syaratnya adalah membakati apapun yang dihadapi. Nah sekarang suka. Tidak ada orang bersabar, harus bersabar untuk melakukan yang disukainya, Ibu. Ibu tidak suka melakukan itu semua tadi. Makanya Ibu harus bersabar. Iya. Berarti apa yang harus diubah? Kenapa saya bicara membakati? Berarti Ibu harus belajar menyukai. Coba Ibu nikmati kehidupan ini, nanti kebutuhan untuk bersabar itu tidak ada lagi. Gitu. Terima kasih. Bersabar sampai kapan itu toh topiknya? Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu adalah ahli medis. Bapak Dr. Terawan terkenal di seluruh dunia memimpin organisasi ICMM. Itu berapa negara itu Bapak? 116. 116 rumah Indonesia. Ya, ada seorang jenderalnya memimpin organisasi rumah sakit militer seluruh dunia. Dan dibutuhkan 200 tahun untuk Indonesia menjadi ketua lagi. Dan sekarang orang Indonesia yang memimpinnya. Dan Bapak tahu bahwa Bapak ahli sekali tentang otak. Dan seperti yang saya sampaikan di MTSS bahwa segala sesuatu bergantung dari kualitas hati. Tapi kualitas hati ditentukan oleh kualitas pikiran. Nasihat Bapak untuk kami yang ingin membangun kekuatan hati melalui otak, melalui pikiran. Monggo silakan Bapak. Yang terutama adalah kita harus mengecek kondisi otak kita yang kondisi sebenarnya kayak apa. Karena kita tidak pernah tahu tanpa melakukan check up pada otak kita. Kita itu kalau check up badan tapi tidak pernah check up otak ya Pak? Siap Bapak. Karena itu budayanya harus dirubah menjadi check up otak dan badan. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Apa yang harus dilakukan untuk check up otak itu, Pak? Syaratnya hanya satu, cukup datang ke RSPAD, kemudian akan dicek. Tapi saya harus turun di sini sebagai ungkapan kekaguman. Untuk bertemu beliau ini dibutuhkan antri 2 tahun. Dan beliau hadir dengan ikhlas di studio kita yang sederhana ini. Bukan main Pak Terawan. Lalu keahlian yang khusus yang demikian tinggi nilainya bagi sesama ini
Bagaimana caranya dokter menyebarkannya, transfer teknologinya kepada sebanyak mungkin ahli medis? Nomor satu adalah menyatukan paradigma dan opininya. Sehingga sama keinginannya, sama visinya adalah untuk menjaga otak. Bukan main. Super sekali. Jadi nasihatnya Pak kepada anak-anak muda. Kan banyak orang tua masalahnya adalah anaknya pacaran dengan orang yang tidak begitu baik. Di mana cara memperbaikinya itu? Dari sisi cara pikir. Nomor satu, bagaimanapun kita tidak pernah tahu bahwa otak kita sebenarnya yang mengatur semua itu, Bapak. Karena itu lokasi-lokasi area kecemburuan, area iri hati, area bahagia, semua ditentukan oleh otak. Kalau kita mampu mengontrolnya semua dengan baik dan dijaga dengan baik, saya kira akan menghasilkan sesuatu yang baik. Super sekali. Pertanyaan terakhir Bapak, untuk kesabaran. Otak itu berpengaruh nggak untuk kesabaran? Sangat berpengaruh Bapak. Kalau area kita di frontal kanan itu mengalami penurunan perfusi, maka kesabaran kita bisa hilang Bapak. Oh ya? Apakah ada sesuatu yang terjadi di kanan saya Pak? Apakah dokter bisa langsung melihat seseorang? Saya tidak boleh, karena sebagai dokter harus berdasarkan data Bapak. Medis, empiris. Siap, kalau secara empiris saya tahu Bapak mengalami ketegangan di pundak sama di belakang kepalanya. Super sekali. Super sekali, itu betul sekali. Betul sekali, dan saya tadi sampaikan kepada Pak Terawan, Bapak, akhir-akhir ini saya merasakan semacam ada kegelisahan, merasa terbebani banyak gitu, karena memang yang harus saya pikirkan banyak, tapi selama ini saya lawan. So, anjurannya? Bapak datang ke RSPAD. Super sekali, terima kasih. Terima kasih banyak atas undangannya Bapak. Bukan main, orang lain antri 2 tahun saya diundang. Bukan main. Boleh sekaligus semua tepuk tangan untuk Bapak Brigadir Jenderal TNI Dr. Terawan. Terima kasih banyak Bapak, Siap. terima kasih banyak. Pak Mario, ini kalau ngomongin soal kehidupan yang lebih baik ya Pak, semua Ya. pasti berharap seperti itu dan juga semua berkeinginan seperti itu. Sebenarnya yang berkeinginan untuk hidup lebih baik itu hanya manusia saja kah? Atau memang Tuhan mau kita juga hidup lebih baik Pak? Oh, super sekali pertanyaan seorang yang sangat smart. Begini ya, kita itu kadang-kadang kesal kalau rencana kita tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Ya. Jangan lupa loh ya, kehidupan ini isinya bukan hanya rencana kita, tapi ada rencana Tuhan. Dengarkan logikanya. Rencana saya adalah gagal. Sekarang rencana siapa? Rencana Tuhan. Tapi marah Pak. Padahal sedang di dalam wilayah pengamatan Tuhan yang khusus. Karena itu sekarang rencana Tuhan. Berarti orang kalau gagal langsung bicaranya adalah Tuhanku, aku telah mengupayakan yang terbaik. Sekarang aku masuk di domain Tuhan. Di wilayahmu. Maka bantulah aku untuk patuh dan mempercayai semua yang kulakukan ini ada di dalam rencanamu. Bisa marah nggak? Tidak. Nah, sekarang kalau gitu kita lihat meme-nya. Upaya untuk tidak menjadi orang gagal lebih sulit daripada upaya untuk sukses. Nah, kalau kita berpikir untuk berhati-hati tidak gagal, kita menjadi lebih teliti kepada yang menggagalkan. Yuk, kita itemize. Pernahkah kita bicara agak menyepelekan karena orangnya tampilnya sepele? Pernah. Saya juga pernah. Jangan pura-pura. Oke? Ada orang kelihatannya nggak menjaji, nggak pantas gitu, nggak cocok, nggak mawai, nggak ada pawaannya. Dan kita diuji dengan ditampilkannya orang-orang biasa. Untuk menilai kita apakah kita tipe yang menghormati sesama. Bukan menghormati harta atau pangkat. Kalau Pak Jokowi datang di ruangan ini, kita semua berdiri dan menghormati.
karena beliau orang besar. Tapi kalau seorang pengemis datang kita tetap berlaku hormat, itu orang besar yang mampu melakukannya. Orang yang sukses adalah yang setiap harinya constantly berusaha untuk tidak gagal. Smart. Dalam apapun ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Mario Teguh boleh. Ya. Pak Mario, sesaat lagi setelah satu ini kita akan melihat hasil makeover dari dua sahabat super kita. Jadi untuk Anda semua yang ada di rumah jangan kemana-mana. Saya yakin semua penasaran seperti apa hasil makeovernya. Untuk itu tetap saksikan dan bersama kami dalam Mario Teguh Super Show.